Itulah yang bisa saya katakan untuk saat ini. Ya saya mohon maaf, ya kita siap-siap kecewa karena sampai dengan sore hari ini perkaranya hanya muter-muter di situ saja dan Presiden tidak melakukan apa-apa kecuali mengatakan buka seterang-terangnya sebanyak 4 kali. Kasus Brigadir J tak tuntas, Kamarudin Simanjuntak, saya minta maaf, dilansir suarasumber.id. Pengacara Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya proses pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J. Dia pun memohon maaf kepada publik karena belum bisa menuntaskan kasus yang didalangi Irjen Verdi Sambo itu. Kamarudin mengaku telah berjuang maksimal, namun kasus ini masih jalan di tempat. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, kata Kamarudin, dikutip dari suarajawatengah.id, Minggu, 18 September 2022. Kamarudin mengaku tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J, Samuel juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Merata katanya kan gitu kata orang Kalimantan. Jadi jangan ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian, ada yang mengumpulkan untuk 100 turunan, tapi ada satu keturunan pun tak makan kan begitu. Lebih bagus kita saling berbagi. Itulah yang bisa saya katakan untuk saat ini. Ya saya mohon maaf, ya kita siap-siap kecewa karena sampai dengan sore hari ini perkaranya hanya muter-muter di situ saja dan Presiden tidak melakukan apa-apa kecuali mengatakan buka seterang-terangnya sebanyak 4 kali. Tetapi belum ada action yang nyata dari Presiden untuk menyelesaikan permasalahan yang membelit baik kepolisian maupun kejaksaan ini. Sejak bulan Juli lalu, proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J belum menemui titik terang. Kini kasus tersebut terancam valilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Pada akhirnya seperti yang saya perkirakan, perkara ini akan menjadi valilut sudah terjadi, artinya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari saya garansi kasusnya selesai. Tidak sampai seminggu 2 minggu sampai ada tahap 2, itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. Oleh karena itu, ia mengatakan kinerja Polri sangat lambat. Menurutnya, seharusnya sudah ada 30-30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga hari ini hanya ada 5 tersangka utama dan 6 tersangka obstruction of justice. Harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka, sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu yaitu tersangka obstruction of justice, paparnya. Menurutnya, kelambatan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri. Menurutnya Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya termasuk kepada publik. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya mengatakan 4 kali buka seterang-terangnya, memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen, ungkapnya. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya sampai dengan hari ini mereka terjebak tidak bisa keluar, ujarnya. Kemudian ia pun berpesan agar masyarakat dapat belajar dari kasus ini dengan memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab pada pemilihan umum 2024. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada tahun 2024 pilihlah pemimpin yang baik yang bertanggung jawab supaya Indonesia ini kita benahi bersama, tuturnya. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik di negara Indonesia ini tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah dari anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung, semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dan mengatakan terima kasih.
Artinya mereka rindu Indonesia ini negara yang baik, tetapi kita kurang kompak untuk memperbaiki negara ini. Oleh karena itu kita harus kompak, ucapnya.